Shalom, saudara dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, jumpa lagi dengan saya di kesempatan ini. Saudara, adanya persoalan di antara Israel dan Hamas saat ini, banyak hal yang harus kita perhatikan, saudara dalam Tuhan. Dan sebelumnya, mari kita melihat video yang berikut ini. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Video yang tidak pernah dipublikasikan oleh media-media di Indonesia kerana tidak sesuai dengan agenda mereka. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kelihatan tentara IDF membawa makanan dan air ke warga Gaza yang bergerak ke selatan menjauhi zona konflik dan sesuai dengan instruksi IDF akan terus bekerja dengan kekuatan penuh melawan organisasi teroris Hamas dan melindungi warga sipil semaksimal mungkin. Orang Israel fasih juga berbahasa Arab. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, ada malaikat penjaga Israel. Apakah kita mempunyai malaikat penjaga? Matius ke-18 ayat yang ke-10 menyatakan, "Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, kerana aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapa-Ku yang di sorga." Dalam konteks yang kecil ini bisa berarti semua yang percaya kepadanya, ayat ke-6, atau merujuk pada anak-anak kecil, ayat ke-3 sampai ke-5. Ini adalah ayat kunci ketika mendiskusikan malaikat penjaga. Tidak diragukan bahawa malaikat baik membantu, melindungi, mengungkapkan informasi, membimbing, menyediakan dan melayani orang percaya secara umum. Daniel ke-6 ayat ke-19 sampai ke-22. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, "Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu?" Lalu kata Daniel kepada raja, "Ya Raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Kerana ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku, ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan." Bapak Ibu Saudara yang kekasih, pernyataan yang muncul itu apakah setiap orang atau setiap orang percaya mempunyai malaikat yang melekat kepadanya? Dalam perjanjian lama, bangsa Israel memiliki penghulu malaikat, iaitu malaikat Mikael yang ditugaskan kepada mereka. Daniel 10 ayat ke-21. "Namun demikian, aku akan memberitahukan kepadamu apa yang tercantum dalam kitab kebenaran. Tidak ada satu pun yang berdiri di pihakku dengan tetap hati melawan mereka, kecuali Mikael, pemimpinmu itu." Daniel ke-12 ayat yang pertama. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Namun, di dalam Alkitab tidak pernah disebut malaikat ditugaskan kepada perorangan, iaitu para malaikat kadang diutus kepada individu, namun tidak pernah dicantumkan adanya tugas permanen. Seorang penafsir mengatakan bahawa kepercayaan mengenai adanya malaikat penjaga
telah berkembang pesat di antara orang-orang Yahudi pada masa antara Perjanjian Lama dan Baru. Beberapa bapa gereja mula-mula juga percaya bahawa setiap orang bukan hanya memiliki seorang malaikat penjaga yang ditugaskan kepadanya, namun juga roh jahat. Bapa, ibu, saudara yang dikasihi, kepercayaan mengenai malaikat penjaga sudah ada sejak lama, namun tidak alkitabiah. Para malaikat ini digambarkan selalu memandang wajah Allah untuk mendengar perintahnya, menolong orang percaya sesuai kebutuhan. Kalau kita mau menafsirkan ayat dari Matius ini sedang berbicara mengenai malaikat penjaga, maka kelihatannya para malaikat ini tidak dalam dinas aktif, namun selalu memandang wajah Bapa di sorga. Dinas aktif atau pengawasan kelihatannya dilakukan langsung oleh Allah dan bukannya malaikat. Dan ini masuk akal kerana hanya Allah yang bersifat Maha Ada. Dia melihat semua orang percaya pada setiap waktu. Hanya dialah yang mengetahui kapan salah seorang dari kita membutuhkan bantuan dari malaikat, kerana mereka selalu memandang wajahnya. Para malaikat dapat digunakan secara bebas untuk menolong mereka yang kecil. Alkitab jelas menyatakan bahawa sekalipun malaikat memiliki kuasa dan pengetahuan yang melampaui manusia, mereka itu makhluk-makhluk ciptaan sama seperti kita dan tidak ada apa-apanya dibandingkan Allah. Oleh kerana itu mereka tidak boleh disembah. Keluaran 20 ayat pertama sampai ke-6, Kolose kedua ayat ke-18. Baik, saudara dalam Tuhan, itu videonya kita sudah simak apa yang disampaikan di video tadi, di mana kita diperlihatkan sisi kebaikan daripada Israel terhadap warga Gaza yang mengungsi dari daerahnya. Saudara dalam Tuhan, ini sangat luar biasa. Ya, kita boleh melihat bagaimana tentara Israel memberikan bantuan kemanusiaan bagi warga Gaza. Saudara dalam Tuhan, jikalau banyak orang di luar sana yang menyuarakan bahwa Israel ini kejam, Israel ini tidak baik, Israel ini tidak merasakan apa yang dirasakan oleh warga Gaza, saudara dalam Tuhan, boleh kita lihat di video tadi bahwa sebenarnya orang Israel sendiri tidak seperti demikian. Ya, kita boleh lihat bagaimana hati mereka yang ibah terhadap warga Gaza dan bagaimana mereka memberikan bantuan mereka untuk menolong warga Gaza yang sedang mengungsi. Saudara dalam Tuhan, sayangnya banyak orang di luar sana yang teriak-teriak bahwa Israel ini tidak baik, terlalu kejam. Bahkan mereka menyerukan supaya memboikot produk Israel. Dan saudara dalam Tuhan, ya, mereka tidak melihat kenyataan yang terjadi di daerah Israel. Namun mereka hanya mendengarkan sedikit informasi lalu mereka serap dan mereka berkata bahwa itu merupakan kebenaran dan kenyataan di Israel. Saudara dalam Tuhan, mari kita berpikir jernih. Sebelum kita menyuarakan sesuatu, mari kita melihat kebenarannya. Mari kita menelusuri apakah berita yang kita dengar hari-hari ini benar adanya atau tidak. Sehingga berita-berita yang kita dengar tidak simpang siur di telinga kita, saudara Tuhan. Sehingga kita tidak mudah terbawa arus. Jadi, saudara Tuhan, sekali lagi di video tadi kita boleh melihat sisi baik daripada Israel. Dan ini juga salah satu bukti bahwa sebenarnya Israel tidak sedang berhadapan dengan warga Gaza atau Palestina, tetapi mereka sedang berhadapan dengan kelompok Hamas yang mereka anggap sebagai kelompok garis keras. Dan saudara dalam Tuhan, semoga video ini memberkati kita dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.